Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salma Febria Dewi, NPM 202151022. Saya dari Pendidikan Matematika 2020D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya telah membuat artikel mengenai hakikat perencanaan pembelajaran matematika. Adapun pendahuluannya, yaitu perencanaan merupakan sebuah pemikiran sebelum melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam proses pembelajaran harus adanya perencanaan pembelajaran yang tersusun secara terstruktur agar tercapainya tujuan pembelajaran yang maksimal. Guru merupakan perancang perencana pembelajaran karena seorang guru adalah pendidik yang mengajar, membimbing, mengarahkan, serta mengevaluasi peserta didik. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru yang profesional, guru dituntut memiliki kompetensi secara menyeluruh untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan pada kurikulum. Perencanaan pembelajaran telah tercantum di dalam kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat perencana dan pengaturan mengenai tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, dan bahan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini. Nah, adapun pembahasan yang akan saya sampaikan mengenai perencanaan, pembelajaran, matematika, dan perencanaan pembelajaran matematika. Nah, untuk perencanaan sendiri di sini, saya mengambil pengertian dari beberapa ahli, di antaranya ada Bintoro Djokrominoto, Husaini Usman, Wijojo, ada Rustiadi, Alder, dan sebagainya. Nah, dari pengertian-pengertian yang telah mereka sampaikan, di sini saya menarik kesimpulan. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan ataupun kapasitas kita untuk mencapainya, kemudian memilih arah-arah dan langkah-langkah terbaik untuk mencapainya. Rencana dapat berupa rencana informal maupun rencana formal. Nah, di dalam rencana pun terdapat indikator. Ada 6 indikator, ada sumber daya yang terdiri dari sumber daya alam, manusia, modal, ataupun teknologi. Lalu ada ideologi dan falsafah, sasaran dari tujuan pembangunan, yang keempat ada dasar kebijakan, yang kelima ada data dan metode, dan yang terakhir ada kondisi lingkungan, sosial, politik, dan juga budaya. Adapun langkah-langkah dari perencanaan. Nah, perencanaan yang efektif dijabarkan ada beberapa nih. Yang pertama ada perencanaan tertulis. Nah, jadi kalau yang tertulis itu perencanaannya wajib dituangkan secara tertulis. Lalu yang kedua ada menentukan goal, yaitu kita wajib menentukan goal ataupun tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga ada susun sesuai tugas dan tanggung jawab. Nah, jadi kita harus tersusun dan juga tanggung jawab. Bertahap mulai dari perencanaan tahunan, triwulan, bulanan, mingguan, dan juga harian. Lalu ada tentukan prioritas. Nah, selalu tentukan prioritas agar bisa membagi waktu dengan baik. Lalu yang kelima ada review. Jadi kita harus lakukan review pada list yang sudah dibuat dan pekerjaan yang telah selesai dilakukan. Lalu, analisis apa semua sudah dilakukan dengan benar ataupun belum. Jika belum, segera perbaiki, dan jika sudah, tingkatkan kualitas. Lalu yang terakhir ada batas waktu. Selalu berikan batas waktu, bisa ditentukan langsung kurun waktu mengerjakannya, misalnya dalam hitungan jam ataupun hari, agar mengukur produktivitas kerja juga. Lalu ada pun prinsip-prinsip dari perencanaan. Ada planning harus betul-betul membantu tercapainya tujuan. Lalu planning harus merupakan kegiatan pertama dari seluruh proses manajemen. Lalu ada perencanaan harus bercakup secara seluruh kegiatan. Yang keempat, dalam sebuah perencanaan harus ada alternatif baik menyangkut bahan, waktu, tenaga kerja, biaya, dan sebagainya. Selanjutnya ada perencanaan harus mempunyai nilai efisiensi dan penghematan. Yang keenam, perencanaan harus melihat faktor-faktor yang urgent saja sehingga harus jelas, terang, tidak bertele-tele.
Selanjutnya yaitu perencanaan harus mudah disempurnakan, diperbaiki, atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sewaktu-waktu berubah. Lalu yang terakhir, harus mempunyai strategi untuk dapat diterima oleh semua pihak agar dapat terlaksana sebagai mestinya. Lalu adapun karakteristiknya. Nah, ada 6 unsur yang meliputi 5 pertanyaan atau 5W tambah 1H. Yang 5W yaitu what, why, where, when, and who. Nah, lalu ada juga how. Untuk yang what yaitu tindakan apa yang harus dikerjakan. Yang kedua why, apa sebabnya tindakan itu dikerjakan. Yang ketiga where, di manakah tindakan itu akan dilaksanakan. Lalu when, kapankah tindakan tersebut dilaksanakan. Dan who, siapa yang akan mengerjakan itu. Dan yang terakhir how, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan itu. Lalu adapun ciri-cirinya, yang pertama logis dan masuk akal, yang kedua realistik atau nyata, yang ketiga sederhana, yang keempat sistematik dan ilmiah, yang kelima objektif, yang keenam fleksibel, yang ketujuh manfaat, dan yang kedelapan optimasi dan efisien. Lalu adapun tahapan-tahapannya. Yang pertama, perumusan tujuan umum dan sasaran khusus hingga target-target yang kuantitatif. Yang kedua, proyeksi keadaan di masa akan datang. Yang ketiga, pencarian dan penilaian berbagai alternatif. Dan yang terakhir, penyusunan rencana terpilih. Lalu adapun dimensi dari perencanaan. Yang pertama ada perencanaan strategis, yaitu rencana jangka panjang. Lalu ada perencanaan taktis, yaitu ditunjukkan untuk mencapai tujuan taktis untuk melaksanakan bagian tertentu dari rencana strategis. Lalu yang ketiga ada rencana operasional, yaitu lebih memfokus yang lebih sempit, yang waktu juga yang lebih pendek atau kurang dari 1 tahun. Nah, dalam perencanaan operasional ini juga terbagi menjadi 3. Ada rencana tunggal, rencana standing, dan rencana situasional. Lalu adapun jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan terbagi menjadi 3. Ada perencanaan dengan flowchart, yaitu biasanya dipakai oleh mereka yang mendalami teknik komputer. Lalu ada juga yang melalui Gantt chart, yaitu penjabaran adalah salah satu bagian penting dalam perencanaan. Yang ketiga, perencanaan dengan PERT. PERT adalah singkatan dari Program Evaluation and Review Technique. Nah, PERT ini adalah bantu perencanaan melalui penjadwalan dan penggambaran rencana kerja secara kronologis dan berkelanjutan bagi pekerjaan yang sifatnya tidak rutin, berskala besar maupun kompleks. Nah, PERT juga terbagi menjadi 4. Ada event atau kejadian, activity atau kegiatan, time atau waktu, dan critical part atau indikator kritis. Lalu yang terakhir ada kriteria. Nah, ada 8 kriteria nih, seperti yang dijabarkan. Yang pertama, segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam waktu untuk mengesahkan Allah tercantum dalam Quran surat Muhammad ayat 19. Begitupun seterusnya. Lalu kita membahas mengenai pembelajaran. Nah, di sini juga saya memaparkan beberapa pengertian pembelajaran menurut para ahli. Menurut pribadi, ada menurut Kegne, menurut Sadiman, dan sebagainya. Nah, dari semua pendapat mengenai pembelajaran, menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu interaksi aktif antar guru yang memberikan bahan pembelajaran dengan siswa sebagai objeknya. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat sistem rancangan pembelajaran, hingga menimbulkan sebuah interaksi antara pemateri atau guru dengan penerima materi atau siswa atau murid. Nah, lalu ada strategi dalam pembelajaran. Nah, menurut Zain dan Jamara, ada strategi dasar dalam pembelajaran meliputi ada mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar.
Yang terakhir, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar. Lalu ada pun materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran yaitu salah satu komponen pembelajaran yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Karena materi pembelajaran adalah kajian yang harus disampaikan oleh pengajar dengan bentuk bahan ajar dalam berlangsungnya proses pembelajaran untuk mencapai sebuah pembelajaran. Lalu ada pun jenis-jenis dari pembelajaran. Ada metode demonstrasi, yaitu sebuah metode yang dilakukan oleh pengajar dengan cara mencontohkan terlebih dahulu kepada siswa. Lalu ada metode imitasi. Nah, imitasi bisa diartikan juga sebagai tiruan. Nah, namun menurut Horst Gunther dalam Mi'raj 2009 ayat 17, Gunther mengemukakan bahwa imitasi meliputi tindakan mendengar dan mengamati keterampilan-keterampilan teknik dan artistik seperti posisi tubuh, pernafasan, diksi, interpretasi, dan dalam bernyanyi. Lalu yang ketiga ada metode ceramah. Nah, metode ini yaitu cara penyampaian bahan pelajaran dengan komunikasi lisan. Lalu ada metode yang terakhir, metode latihan atau drill. Metode latihan menyampaikan materi pengajarannya melalui proses latihan untuk menanamkan suatu kebiasaan. Lalu kita akan membahas mengenai matematika. Nah, kata matematika berasal dari bahasa Latin, matematika, yang bermula diambil dari bahasa Yunani, matematik, yang berarti mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal kata matema, yang berarti pengetahuan atau ilmu, atau knowledge atau science. Kata matematik berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu matein atau matenein, yang artinya belajar ataupun berpikir. Jadi berdasarkan asal katanya, maka perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Matematika lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio atau penalaran, bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran menurut Ruth Effendi pada tahun 1982, halaman 148. Lalu adapun perencanaan pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengelola logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Hal tersebut diungkapkan oleh Luciani pada tahun 2014. Nah, kan masih banyak nih pengertian pembelajaran matematika menurut para ahli. Jadi kita simpulkan saja bahwa pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar dan mengajar yang mempelajari ilmu matematika dengan tujuan membangun pengetahuan matematika agar bermanfaat dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun pembelajaran matematika di sekolah. Pembelajaran matematika di sekolah diarahkan pada pencapaian standar kompetensi dasar oleh siswa. Kegiatan pembelajaran matematika tidak berorientasi pada penguasaan materi matematika semata, tetapi materi matematika diposisikan sebagai alat dan sarana siswa untuk mencapai kompetensi. Oleh karena itu, ruang lingkup mata pelajaran matematika yang dipelajari di sekolah disesuaikan dengan kompetensi yang harus dicapai siswa. Namun demikian, matematika dipelajari bukan untuk keperluan praktis saja, tetapi juga untuk perkembangan matematika itu sendiri. Jika matematika tidak diajarkan di sekolah, maka sangat mungkin matematika akan punah. Hal tersebut diungkapkan oleh Fatimah pada tahun 2013. Jadi dapat disimpulkan nih,
bahwa matematika di sekolah memiliki peranan yang sangat penting bagi siswa agar mereka memiliki bekal pengetahuan dan untuk membentuk sikap serta pola pikir mereka. Lalu, adapun tujuan pembelajaran matematika di sekolah. Permendiknas nomor 22 tentang standar isi mata pelajaran matematika menyatakan bahwa pelajaran matematika SMK bertujuan agar para siswa SMK dapat pertama memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Lalu yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan ataupun masalah. Yang terakhir, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam memecahkan masalah. Lalu adapun fungsi pembelajaran matematika di sekolah. Menurut Tonga pada tahun 2013, fungsi matematika yang pertama, matematika sebagai suatu alat, yang kedua, matematika sebagai pola pikir, yang ketiga, matematika sebagai ilmu ataupun pengetahuan. Nah, adapun kesulitan pembelajaran matematika di sekolah. Nah, agar lebih, karena banyak opini ataupun ya opini dari para ahli, kita ambil atau bacakan saja yang menurut Fitriana pada tahun 2015 yang sudah dikelompokkan. Yang pertama yaitu mengelompokkan atau classification. Classification merupakan kemampuan anak dalam mengelompokkan suatu benda berdasarkan suatu, misalnya ukuran, jenis, warna, bentuk, dan sebagainya. Lalu membandingkan, comparison. Comparison adalah kemampuan untuk membandingkan dua buah benda berdasarkan ukuran ataupun jumlahnya. Yang ketiga, mengurutkan, yaitu seriation. Seriation adalah kemampuan membandingkan ukuran atau kuantitas lebih dari dua buah benda. Yang keempat, menyimbolkan atau symbolization. Symbolization adalah kemampuan membuat simbol atas kuantitas. Lalu yang terakhir, konservasi. Konservasi merupakan kemampuan memahami, mengingat, dan menggunakan suatu kaidah yang sama dalam operasi yang memiliki kesamaan. Jadi dari pendapat-pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana siswa tidak dapat belajar akibat adanya gangguan-gangguan, sehingga berpengaruh terhadap kurangnya pemahaman siswa baik yang berasal dari dalam ataupun dari luar diri siswa itu sendiri, sehingga tidak dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Lalu adapun faktor penyebab kesulitan pembelajaran matematika. Menurut Subini, ada beberapa faktor yang terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada Fitriana tahun 2011. Untuk faktor internalnya, kalau faktor internal itu yaitu berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, faktor internal itu terbagi menjadi dua. Ada faktor jasmania dan ada faktor psikologi. Kalau jasmania yaitu meliputi kesehatan, dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar pada siswa seperti kondisi siswa yang sedang sakit, adanya kelemahan atau cacat tubuh, dan sebagainya. Lalu untuk yang psikologis meliputi kebiasaan belajar, inteligensi, motivasi belajar, dan kecakapan belajar. Lalu yang terakhir ada faktor eksternal. Nah, kalau faktor eksternal adalah yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitar siswa. Faktor eksternal juga meliputi 3 hal. Yang pertama ada faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Untuk faktor keluarga, yaitu lingkungan pertama yang paling berpengaruh di kehidupan anak sebelum kondisi di sekitar anak. Lalu faktor sekolah merupakan tempat belajar anak setelah keluarga dan masyarakat sekitar.
Lalu yang ketiga, faktor masyarakat. Selain dalam keluarga dan sekolah, anak juga berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja materi artikel mengenai hakikat perencanaan pembelajaran matematika yang disusun oleh saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.